Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan share bagaimana tips-tips bagaimana memulai skripsi dari awal ya. Selalu ada mitos atau bukan mitos ya, sering terjadi. Ya, kalau maju judul ditolak. Maju judul ditolak. Jadi pertanyaannya mungkin kenapa maju judul ya? Kalian ini mau maju judul apa maju skripsi ya? Pasti ada yang salah. Nah, ini coba saya share dari pengalaman yang saya lalui. Kira-kira apa saja yang perlu dilakukan atau tips untuk memulai skripsi, mulai dari judul dan seterusnya. Pertama, kalian harus nomor satu ya, harus mulai memutuskan. Memutuskan ini karena kalian penulis pemula, belum pernah skripsi misalnya ya, maka kalian tidak usah sok-sokan gitu ya. Tiba-tiba ke pojok kamar terus pengen meneliti topik yang mungkin yang kalian anggap baik. Nah, cara yang paling baik menurut saya adalah, itu juga tidak salah, tapi menurut saya yang efektif adalah kalian cari penelitian atau skripsi, pergi ke perpus, buka jurnal online di jurusan masing-masing, cari apa yang sudah diteliti, lihat barang aslinya ya di jurusan Anda sendiri. Beda fakultas, beda jurusan, beda-beda ya. Maka kemudian kalian lihat, oh begini yang modelnya skripsi itu, tema-tema apa saja. Nah, dari sana kalian bisa menentukan ketertarikan mana. Oke. Nah, jadi ketertarikan saja, tapi terus kemudian tidak perlu tidak cukup. Setelah tertarik nanti kalian bisa sami. Kalau saya sih gampangnya ambil kopinya satu, kalian download atau kalian pinjam, bawa pulang. Isi skripsi itu apa saja, mulai dari background sampai finding, conclusion, dan seterusnya. Sehingga kalian itu tidak buta secara, maksud saya, maaf, bukan buta maksud saya, kalian tidak memulainya dari arah yang tidak terorganize. Saya selalu begitu, karena meneliti itu juga boleh mereplika. Mereplika itu adalah melakukan ulang dengan objek yang mungkin mirip, pendekatannya hampir sama, tetapi dengan pendekatan yang sama tapi mungkin dengan objek atau tempat atau waktu atau jumlah atau setting yang berbeda. Maka kemudian di setiap skripsi kalau kalian lihat ada recommendationnya di belakangnya, suggestion dan recommendation itu. Nah, dari sana banyak hal yang dari penelitian itu yang belum selesai, atau seharusnya kalau ada waktu bisa dieksplor lebih lanjut. Kalian bisa dapat idenya dari sana ya. Yang kedua ya, kalau kalian mau dari inspirasi, ya inspirasinya di sana. Misalnya saya contohin yang dekat, yang sering saya lihat, misalnya using YouTube as a learning media in teaching English for senior high school, kurang lebih gitu misalnya. Maka dari judul ini Anda sebenarnya sudah punya ide lagi. Wah, kalau ini pakai YouTube, oh ya ini di SMA, coba saya di SMP, oh di SD, dan seterusnya. Oh, ini tentang temanya, Pak, perspektifnya adalah gurunya, bagaimana kalau perspektif muridnya, dan seterusnya. Jadi kalian jangan merangkai judul dulu. Kalau merangkai judul dulu itu kayak kalian membuat judul. Kalau analogi saya kan, kalau orang skripsi itu kan kayak membuat masakan ya, masakan pertama. Nah, kalau kalian memulai mencari judul, itu kayak kalian memulai masak itu dengan menentukan nama masakannya. Nah, itu ya ngeri-ngeri sedap, karena kalau kalian misalnya buat judulnya cantik, bagus sekali, menunya kalian bisa nama misalnya apa ya, misalnya opor opor daging beruang kutub gitu kan, seru ya. Mungkin di ACC juga, maaf saya ini agak terlalu lebay judul contohnya, tapi maksud saya begitu. Misalnya ya, tapi setelah di ACC kalian nyari data bingung kan, karena harus nyari bahannya impossible, kalian akan boros waktu dan seterusnya. Maka kemudian ini bisa dibalik, ketika kalian sudah menentukan, sambil menentukan judul itu juga kalian pada saat yang sama menentukan kedalaman atau kemungkinan data kalian bisa dapat ya. Kalau saya balik, biasanya saya dari data dulu biasanya, tapi ini tentu tidak aturan baku. Misalnya kalian ingin
ini lagi-lagi pakai analogi masakan ya. Kalau cari bahan dulu, bahan yang dekat ini misalnya, oke, kangkung, ya sudah. Terus bahannya apa lagi? Baru nanti kita sesuaikan judulnya. Karena nanti pertanyaan kedua setelah judul adalah can you have an accessible gitu coverage with with data. Apakah kalian punya akses untuk datanya gitu ya, termasuk waktu dan seterusnya. Nah, maka penting untuk memikirkan itu sekaligus, jangan maju judul. Karena ya mungkin maju judul di ACC gitu kan, maju chapter habis kau atau datanya nggak ada, boros waktu. Jadi pertama cari contoh skripsi di jurusan masing-masing. Yang kedua ya dari sana kalian bisa meramu judulnya dengan catatan kalian sudah memikirkan calon data ini dari mana kira-kira ya. Oke, saya pernah dulu ketika master saya di University of Aberdeen, saya sempat itu satu roommates gitu ya dengan teman saya yang dari Swedia itu Swedia mana sih, dia dari Jerman ya. Dia sedang meneliti tentang sosiologi. Dia meneliti tentang yang temanya tentang gay. Jadi narasumbernya, judulnya bagus sekali, profesornya oke, tapi kemudian kan datanya dia kesulitan karena dia tidak punya akses, dia juga tidak gay waktu itu. Sehingga itu dia, judulnya mantap, menunya sudah bagus judulnya, tapi kalian tidak bisa dapat bahannya, buang-buang waktu. Jangan kalian membuang waktu dengan menentukan judul saja, tapi sekaligus tadi udah dua ya. Yang ketiga kalian harus, ini faktor yang penting, kalian harus kenali model-model dosennya ya. Mungkin di tema kalian kan sudah tersedia, kalau di English Department of English Education misalnya, itu ada teaching, ada literature, sastra, atau linguistik ya. Nah, kenali dosen-dosen ahlinya di situ, model-model dosennya juga. Nah, seberapa mampu kalian. Jangan terlalu idealis kalau skripsi, karena terutama S1 karena waktunya nggak banyak, maka kalian perlu kenali. Syukur-syukur sudah dekat dengan dosennya sehingga kalian paham. Saya dulu contoh waktu S1 saya suka sekali sastra, nilai saya sastra bagus sekali, saya ikut drama, tapi ketika saya menentukan judul, saya berpikir limitation. Saya tidak punya banyak waktu, maka kemudian tidak selalu yang saya inginkan itu harus saya teliti, tetapi justru saya komunikasi dulu dengan calon pembimbing saya, karena beliau yang melihat kedalaman sejauh mana saya bisa menyelesaikan ini dengan tepat waktu, dan akhirnya berubah. Artinya faktor menulis itu, faktor dosen itu sangat besar. Jadi bahkan ada yang beberapa bilang non teknisnya itu justru datang dari dosen. Kalau dosen sudah kenal dan kalian paham, tentu seberapa besar revisi yang kalian buat, kalau kalian komunikasinya lancar kan tahu juga dijelasin gitu ya. Ini penting. Kalau kalian sudah punya hubungan secara personal yang baik sebelum masa akhir semester, maka kemudian penting untuk memilih dosen yang kepakarannya sesuai, dan yang pasti komunikasinya kalian cocok gitu ya. Modelnya kalian bisa selami dan antisipasi gitu ya. Oke, kira-kira gitu. Penting, iya penting. Karena sekeren-kerennya tulisanmu kalau tidak di ACC ya nggak keren ya. Sebaik-baiknya tulisan skripsi itu yang di ACC oleh siapa? Dosen gitu kan. Jadi pilih yang nyaman. Kalau kalian blackout justru nggak usah bawa judul. Kalau sudah dekat dengan dosen nggak usah bawa judul, nggak usah bawa apa-apa. Bawa pertanyaan saja ya, minta list topik penelitian yang beliau sudah oke. Karena biasanya itu lebih bagus, karena beliau akan segera langsung mengarahkan ke topik yang memang di project beliau atau di kalian beliau. Kalian tinggal tanya, oh teliti ini aja mbak, oh kalau itu ini mas, dan seterusnya. Oke, 3 ya. Jadi nggak ada ceritanya maju judul, justru dikasih judul biasanya ya. Nah, tugasnya mungkin kalian malah nanti bingung. Nah, itu waktunya
bertanya. Yang terakhir mungkin banyak ya, tapi di seri pertama ini di video pertama ini mudah-mudahan saya mau bahas yang dari yang kira-kira sering muncul. Kenapa ditolak? Karena kalian memang dari awal sudah salah, plannya tidak integrated, hanya pengen judul kayak cari wangsit turun dari langit judulnya. No. Yang terakhir apa, lupa saya. Yang terakhir adalah kalian tidak boleh weakling ya, nggak boleh, karena ini beda dengan mata kuliah kalian reguler sekarang 4 tahun itu. Kalian kan ada jadwal, ada materi, ada ujian. Kalau skripsi itu benar-benar penelitian progres itu berdasarkan ke kamu. Kalau you nggak tahu jangan pura-pura tahu, kalau dicoret nggak paham jangan pura-pura paham, kalau nggak tahu jangan diem saja di kos, di rumah, tapi bertanya. Oke? Kan sering itu ya, dosennya memberi banyak coretan, kau tak paham, kau tak tanya juga kan, kau pura-pura jawab saja revisinya, nanti muter saja ya nanti. Nah, gunanya pembimbing itu membimbing. Kalau kalian sudah bisa, kenapa butuh dosen? Maka di sana teman-teman harus jujur. Nah, ini balik ke nomor 3 tadi. Kalau kalian sudah secara personal oke dengan dosennya, kan lebih asik gitu ngomong, Pak saya nggak mudeng ini, Pak kenapa ini salah, Pak sebaiknya gimana ya, dan seterusnya. Itu lebih asik ya. Jangan sembunyi dalam tempurung atau gua bayang-bayang hitam kalian sendiri. Ini sering saya temui ya, mahasiswa yang terutama yang idealis. Dia ketika tidak tahu prosesnya stuck, dia diam saja. Ketika dia interview, ternyata interviewnya macet, tidak dapat data, dia nggak ngomong-ngomong. Justru di sana proses terjadi pembimbingan, sharing ke dosennya, nanti dikasih solusi dan seterusnya, ganti subjek ya, atau mungkin revisi cara teknik wawancaranya dan seterusnya. Di sana ya, jangan seperti kamu sudah penjurian. Pembimbing itu adalah teman kalian yang akan mendengarkan dan tentu ahli untuk memberikan masukan gitu ya. Jadi temanmu itu dosen pembimbingmu itu temanmu, bukan musuhmu. Jangan weakling ya. Ya, kira-kira itu dulu, sehingga nanti ketika kalian maju pun tanpa judul itu bisa jalan. Judul bisa sambil jalan ya. Tapi ya, itu tadi harus diikut 4 tadi ya. Mungkin cukup itu dulu teman-teman. Saya ini cuma sharing karena banyak sekali yang terjadi. Karena dosen pembimbing juga harus melihat judul itu setelah berjalan, atau baiknya setelah awal kalian jelaskan, sehingga nanti kalau di awal memang agak berat, nanti dosen bisa memberi feedback, Mbak ini terlalu luas dan seterusnya, ini terlalu sulit ini dan seterusnya ya. Kira-kira itu dulu. Terima kasih, mudah-mudahan ada yang bisa nyantol dari ini dari penjelasan saya. Nah, teman-teman yang masih skripsi 4 tadi diingat ya. Oke, thank you, bye.